Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kamto Cah Angon KCA yang kali ini akan mengangkat kisah inspiratif dari Ibu Mariani Sirait, seorang guru yang sudah berpengalaman 39 tahun yang akan mengakhiri masa tugasnya di tahun 2024. Bagaimana lika-liku perjuangan dan kisah heroiknya dalam mengajar? Mari kita ikuti kisahnya Ibu Mariani Sirait. Saya bernama Mariani Sirait, guru IPA di SMP Negeri 7 Bekasi. Saya lahir di Sumatera Utara tanggal 13 Februari 1964. Berarti saya sekarang berumur 59 tahun 2 bulan. Saya anak ketiga dari 11 bersaudara. Tetapi kami itu adalah 2 ibu. Karena ibu kandung saya telah meninggal semenjak saya berumur 4 bulan. Tetapi setelah itu saya dibesarkan oleh nenek dari orang tua bapak sampai dengan tamat SMP. Jadi saya itu sekolah SD, SMP di nenek saya di daerah Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Karena saya tidak mengenal bapak saya dan adik-adik kakak saya, ibu saya yang ibu sambung saya, maka saya dibawalah dengan bapak saya untuk SMA, sekolah di SMA Negeri Parapat Danau Toba, dengan maksud supaya saya bergabung dengan keluarga. Nah, di sana saya sekolah itu dari tahun 80 sampai 83. Saya lulus SMA, saya akan diberangkatkan ke Medan untuk kuliah. Dan orang tua saya berpesan harus mengambil keguruan, yaitu dengan diploma 1, yaitu jurusan pilihan pertama IPA, yang kedua matematika. Waktu itu saya tidak begitu suka dengan guru, saya pengennya kedokteran. Tetapi karena orang tua saya katakan saya punya adik banyak, tidak memungkinkan, nanti adik-adiknya nggak sekolah. Akhirnya mau tak mau saya jalani. Karena kebetulan jurusan saya itu IPA, di perkuliahan itu ada membedah burung, membedah katak, cacing. Nah, saya pikir ada kemiripannya. Karena di laboratorium itu kita dibenahi dengan baju lab, pakai kacamata pengaman, pakai sarung tangan. Jadi ibarat-ibarat seperti ada miripnya dengan dokter lah. Nah, di situ saya mulai menyukai. Tetapi karena diploma 1 ikatan dinas, kita masuk bulan September itu dan lulus September 1984. Setelah itu 84 September itu kita lulus, kita sudah langsung ditugaskan, dinota tugaskan. Saya ditempatkan di SMP Negeri Tanjung Gading, yaitu tempatnya di pabrik asahan aluminium terbesar di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu saya masih, saya katakan muda, saya belum pengen bekerja, saya masih mau main-main. Jadi karena masih nota tugas, saya hanya melapor aja. Saya melapor diri, dan kebetulan guru banyak, ya saya dikasih izin dulu
Maka SK keluar 1 Januari 1985. Sewaktu SK sudah keluar, otomatis harus berangkat. Dan dari kampus IKIP Medan itu saya dibenahi dengan buku paket, buku biologi, buku fisika, buku bumi antariksa waktu itu, dan matematika, karena jurusan itu jurusan MIPA. Dikasih baju korpri, bahannya dikasih baju PGRI, dan transportasi, uang transportasi ke tempat tujuan. Maka saya pikir, oh benar-benar rupanya. Jadi saya berangkat ke SMP Tanjung Gading ini. Ternyata di sana itu tidak bebas masuk karena milik perusahaan. Jadi dari gerbang saja kita sudah harus lapor, banyak laporan itu. Dan di sana penduduknya, saya katakan pekerja lah, karyawan itu bisa dikatakan 80% laki-laki, 20% wanita. Jadi jarang melihat wanita di sana. Nah, saya melapor diri ke sana lagi sebagai PNS, bukan lagi sebagai pekerja nota tugas. Jadi karena waktu itu saya baru datang, guru sudah cukup, karena muridnya di sana jumlah kelasnya itu dibatasi, yaitu 2 kelas, kelas 1 dulu, 2 kelas, kelas 2, 2 kelas, kelas 3, berarti 6 kelas, tidak bisa ditambahin. Karena murid di sana itu adalah khusus anak karyawan PT Inalum itu. Sementara dari luar nggak ada. Jadi untuk itu gurunya banyak, tenaga dari pemerintah, tapi fasilitas semuanya dari perusahaan. Maka mulailah saya bergabung. Sewaktu saya bergabung di sana, saya sangat bahagia melihat lokasinya. Wah, ternyata indah. Kebetulan saya di sana melapor, jadi karena gurunya cukup, saya dibuat khusus di laboratorium. Tetapi saya kebetulan waktu itu saya langsung dibuat pelatihan dulu. 1 untuk biologi, 1 untuk fisika. Kebetulan saya untuk khusus biologi. Jadi waktu itu karena guru banyak, ada guru biologi di kelas untuk teori, saya khusus praktek di laboratorium. Contohnya guru teori di kelas itu mengajarkan vertebrata, saya nanti di laboratorium menunjukkan hewan vertebrata itu. Itulah pekerjaan saya. Dan karena memang jamnya tidak banyak, waktu itu kita mengajar itu hanya 2 hari, tapi 1 hari piket, berarti 3 hari lah. Cuman karena memang sekolah itu ada filialnya tadinya, tapi enggak ikatan lagi, sudah lepas. Ada namanya SMP PGRI, ada SMP Repelita, dan satu lagi SMP Akpen. Jadi saya ditugaskan 1 hari ke sana. Tetapi dengan guru honor lah, maksudnya kita dibayar juga. Karena suami saya pindah ke Jakarta ini, saya terpaksa ikut pindah. Jadi SK saya itu di SMP ini, tadinya masih sempat saya mendengarkan SMP 5, saya melapor masih SMP Negeri 5. Tetapi waktu itu Pak Saju, tapi kata Pak Saju nanti Januari aja, karena saya melapornya Desember. Untuk itu saya 1 Januari 1998 mulai mengajar di SMP Negeri 7 ini. Dan yang pertama saya temuin selain kepala sekolah, ada Ibu Suparti yang sudah pensiun. Ibu itu mengarahkan saya, memperkenalkan saya dengan teman-teman, dan saya
tentunya sukacita, bangga. Tetapi setelah pulang saya dari sekolah, waktu itu baru pertama sekolah, dan sampai sebulan saya sekolah di sini, bahkan lebih, saya selalu bercerita dengan teman-teman saya melalui telepon. Waktu itu belum ada HP, belum banyak, dan belum bisa SMS-an, nanti telepon rumah. Jadi saya bercerita mau sampai telepon rumah saya itu sampai 500.000 sebulan, karena banyaknya saya bercerita. Cerita saya itu contohnya, ternyata dunia ini lebar sekali. Kenapa kata teman-teman saya, cepat pulangnya. Waktu itu jam 12.20 sudah keluar di SMP 7. Sementara saya di sekolah lama setengah 2 lewat atau jam 2 lah pulang sekolah. Dan di sekolah lama saya itu tidak bisa izin, apapun yang terjadi nggak bisa izin. Mau sakit suami, mau sakit anak, tidak bisa izin. Kalaupun harus izin, harus ke sekolah dulu. Katanya sudah sumpah, pentingkan dulu urusan negara, baru urusan pribadi. Jadi memang waktu itu sakit, tapi disiplinnya kuat. Akhirnya membuat saya itu, memarahi saya jadi disiplin. Saya datang ke SMP 7, saya lihat pulang cepat. Anak saya bisa datang ke sekolah, karena sudah pulang sekolah, saya belum pulang karena piket. Nah, dan tidak ketat seperti yang di sana itu. Di sana itu misalnya saya katakan 90%, di sini 60% menurut saya. Wah, saya bercerita tiap hari asal pulang sekolah. Nah, berjalannya waktu terus, di sini jamnya banyak sekali. Waktu itu saya 28 jam. Ada lagi pilihan sekolah ini, yaitu di SD negeri. Hanya kelas 7-nya aja, kelas 1 waktu itu 15 kelas. Saya kaget. Saya mengajar atau apa ini? Saya bertanya dulu dengan salah satu PKS, Pak Cahyo, Pak Nur Cahyo. Pak, ini benar-benar segini jamnya? Iya Bu. Kenapa? Emang Ibu dulu di sana jamnya berapa? 12, saya bilang. Pak Cahyo juga kaget. Nah, ternyata terus saya ikutin, akhirnya saya jalani. Enjoy aja lama-kelamaan. Ternyata setelah di SMP Negeri 7 harus lagi sarjana supaya bisa sertifikasi. Jadi saya dengan teman-teman guru IPA semuanya mencari di mana kami kuliah, mengambil S1. Memang agak susah, tidak ada di perguruan yang lain karena berhubungan dengan laboratoriumnya. Akhirnya kami masuk ke UT, Universitas Terbuka yang lepas, tidak ada dosennya, tidak ada yang mau ditanya. Nah, dengan seperti anak kecil kami merangkak, tertatih-tatih, dengan susah payah, kami berenam guru IPA mengambil satu jurusan, yaitu IPA Biologi, dengan maksud supaya bisa saling bantu, supaya bisa lulus bersama. Ternyata tidak bisa kami lulus bersama. 3 di antara teman kami sudah duluan lulus, dan 3 lagi kami yang tua-tua belum lulus. Tetapi dengan tertatih-tatih lagi, akhirnya saya bisa selesaikan dan menyusul teman saya berdua. Apapun itu hasilnya, yang jelas sudah lulus dari Universitas Terbuka. Karena setiap tahun anak-anak itu lulus, ada 300 sekian kali 39 tahun, sudah banyak. Dan anak-anak kita itu banyak
yang berhasil, ada memang yang gagal. Pengalaman saya, ada yang gagal itu anak. Pernah saya mengantar anak saya ke kolam renang Jaka Permai, dan pulangnya sudah maghrib, mau hujan. Ada angkot lewat, saya stop, tidak mau. Ternyata dia lihat, akhirnya dia mundur. Saya naik, saya turun di perapatan, saya kasih ongkos, dia salam tangan saya. "Ibu, maafkan saya murid ibu, saya gagal," katanya. Terus saya katakan, "Oh, tidak gagal, nak. Apapun pekerjaannya, kalau ditekuni pasti bisa berhasil." Saya katakan, ada lagi pengalaman saya yang paling indah. Waktu itu anak saya sakit di Harapan Kita. Saya disuruh dari pihak administrasi ke lantai 8 naik lift. Waktu itu saya masih takut naik lift, apalagi sendirian. Tapi karena terpaksa, saya beranikan. Di lantai 6 ada seorang laki-laki naik. Ternyata dia dokter. Cuman dia nggak memakai baju dokter. Terus rada takut saya karena dilihatinya. Setelah turun kami di lantai 8, dia salam saya. Ya katakan, "Ibu, Bu Maria," katanya, karena panggilan saya Bu Mar. "Iya," saya katakan. Baru dia katakan, "Saya yang bernama ini, Bu," katanya, "murid ibu dulu. Tapi murid saya di Tanjung Gading dulu. Nah, dia sekolah ke Jepang. Ternyata dia dokter di situ. Baru pindah ke situ. Akhirnya saya dibantu. Pada saat itu saya sedihnya karena mengurus anak saya yang sakit itu. Dan saya harus mondar-mandir ke lantai 8, ke lantai 6, dan ke bawah. Tetapi ya saya sedikit terhibur, menyenangkan karena ketemu dengan murid ini. Dialah yang membantu saya mulai dari awal lagi sampai selesai. Oh, saya berpikir inilah ternyata hasil dari didikan kita. Dan di tamatan dari SMP 7 ini pun banyak anak-anak kita yang sudah berhasil. Memang ada yang tidak berhasil, tetapi yang tidak berhasil itu pun kalau kita bertemu pasti dia menyesali perbuatannya ataupun dengan kelakuannya yang waktu belajar dia ingat kok. Dan banyak juga anak-anak murid yang kita ajari atau yang saya ajari itu menjadi guru. Saya katakan sukses menjadi guru, dan guru itu adalah bukan pilihan tetapi tugas negara, ya, tugas negara mencerdaskan anak bangsa. Dan kita pertama mencerdaskan anak-anak kita di rumah, baru anak-anak bangsa. Sukses juga nanti buat adik-adik semuanya, teman-teman, saudara-saudara, semangat supaya bisa menuju purna bakti seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Dan pengalaman-pengalaman itu tentu banyak. Ada pengalaman pahit, ada pengalaman enak. Ya, pahitnya harus kita berpacu dengan waktu. Karena saya punya anak 4, masih kecil-kecil waktu itu, dan tidak punya pembantu. Ya harus berjuang. Tetapi ya puji Tuhan, semuanya sudah berhasil. Dan sudah menikah 3 orang. Saya punya anak 4, 5 cucu, 3 menantu, 1 lagi yang belum menikah. Mudah-mudahan secepatnya dapat jodoh. Dan pesan-pesan saya ke teman-teman saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya, berjuanglah, teruskanlah perjuangan kita mencerdaskan anak bangsa, dan jangan terlalu
stres, enjoy aja, sukacita, karena kita juga sudah alami, ya. Di sekolah kita bahagia, di rumah mungkin kita punya persoalan, tetapi setelah kumpul di sekolah, persoalan yang di rumah bisa kita lupakan. Itulah enaknya guru. Dan saya lihat guru jarang sekali anaknya yang gagal. Rata-rata sejahtera. Itulah mungkin doa dari kita semuanya, doa dari orang tua murid mungkin, ya, doa dari anak-anak kita, karena anak-anak kita begitu banyak. Tetapi nanti akan berakhir di bulan Februari, yang tepatnya 1 Maret 2024 saya berhenti dari SMP Negeri 7 Bekasi, yaitu Purna Bakti. Berarti saya mengajar nanti 39 tahun sekian. Terima kasih. Itulah yang bisa saya bagi. Salam buat teman-teman dan TU seluruhnya. Bu Mar mohon pamit, minta maaf karena Bu Mar biasanya berbicara ceplos, to the point aja. Jadi mungkin ada yang menyakitkan, tapi bukan dari lubuk hati saya, bukan saya pendendam, enggak. Memang itulah karakter saya nggak bisa tutupin apa adanya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak kita, semua anak-anak kita berhasil yang di rumah. Seperti yang sudah-sudah teman-teman kita Purna Bakti, sekarang masih sehat-sehat. Semoga sehat-sehat dan kita bisa berjumpa kembali. Dadah.